Yang saya hormati pula Bapak-bapak dari Kepolisian, Bapak Aida Breni Raharjo AMD BISH selaku Kanit Kamsel Satlantas Polres Pasuruan Kota. Yang saya hormati juga Bapak Bribtu Zulkifli dan staf dari Kepolisian Polres Kota Pasuruan. Yang pertama, segala puji bagi Allah, patutlah kita haturkan atas segala karunia kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini, pagi ini kita bisa hadir di sini, bertatap muka di sini dalam rangka sosialisasi dari kepolisian, khususnya Polres Pasuruan Kota. Kemudian yang kedua, salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya selalu menjadikan beliau sebagai inspirasi dalam kehidupan kita di setiap bidang kita masing-masing. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian adalah acara inti yaitu sosialisasi dari kepolisian, yang terakhir penutup dan doa. Baiklah, marilah kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara sosialisasi pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih. Memasuki acara yang berikutnya adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas Dirjen Gandi Nasra Sabil kelas 11 IPA 1 dipersilakan untuk memimpin, dan hadirin dimohon untuk berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyati. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Aida Reni Raharjo, AMD BSH selaku Kadif Kamsel Satlantas Polres Pasuruan Kota. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Bitu Zulkifli Abdullianto SH, Basud Kamsel Satlantas Polres Pasuruan Kota. Yang saya hormati Bapak Khairul Umam selaku staf unit Kamsel Satlantas Polres Pasuruan Kota, dan Bapak Ibu guru karyawan yang hadir dalam kesempatan ini, sekaligus yang saya banggakan anak-anak sekalian, siswa-siswi peserta didik SMA Negeri 1 Grati yang saya banggakan. Pertama-tama dalam kesempatan yang berbahagia ini dan baik ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan taufik hidayah yang diberikan kepada kita semua, termasuk dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, hari ini kita bisa melaksanakan giat yang terkait dengan program sekolah untuk selalu menjalani kerjasama dengan pihak eksternal, program-program yang terkait dengan pendidikan karakter atau yang terkait dengan masalah-masalah kesadaran hukum dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang berbahagia ini, Bapak Breni dan Pak Bitu Zulkifli dan Pak Khairul Umam di tengah-tengah kita. Anak-anak, mudah-mudahan acara ini nanti membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Yang pertama dalam rangka pelaksanaan program sekolah, yang kedua yang menjalin komunikasi dengan pihak-pihak eksternal yang terkait dengan banyak hal, sehingga diharapkan SMA Negeri 1 Grati, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Grati, bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peranata, sesuai dengan norma, dan harapan kita nama baik sekolah bisa berjalan dengan baik. Salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian hadirin yang berbahagia, utamanya kepada semua personil dari Polres Pasuruan Kota. Anak-anak, perlu saya sampaikan, Pak Aida Reni, khususnya Pak Aida Reni Raharjo AMD BSH ini adalah alumni SMA Negeri 1 Grati. Berikan aplaus dulu ya. Cerita banyak ya, sehingga alhamdulillah beliau itu menyampaikan, saya sebagai alumni kenapa tidak komunikasi dengan alma mater saya gitu. Akhirnya apa yang ada beliau harapkan termasuk dengan program sekolah ini tentu ini jadi satu, artinya klop, sehingga program ini bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Breni, Pak Zulkifli, ya, Pak Khairul Umam juga, staf bisa bareng hadir di SMA Negeri 1 Grati. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan mudah-mudahan nanti acara ini bisa bermanfaat. Selanjutnya, rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa tadi di pengantar kita punya program selalu terkait dengan bagaimana hubungkan kegiatan-kegiatan sekolah dalam segala sesuatunya, termasuk program sekolah itu dengan pihak eksternal. Nah, hari ini kita berhubungan dengan koneksitas dengan Polres Pasuruan Kota, yang mana kami kemarin ngomong tadi, khususnya Pak Aki, minta untuk ya diberikan banyak hal informasi anak-anak sekalian, khususnya untuk kita. Ya. Yang pertama nanti mudah-mudahan kita bisa menerima informasi tentang operasi keselamatan Semeru tahun 2022. Nanti ini ada apa istilahnya operasi Semeru ya tahun 2022, sehingga perlu kita mengetahui ya
karena ini implikasinya nanti terhadap wujudnya itu tentang kesadaran hukum, kesadaran lalu lintas. Nah di situ juga akan muncul kesadaran pribadi dan masyarakat. Dan yang kedua nanti adalah sosialisasi etika berlalu lintas, gitu ya. Oleh karena itu mohon berkenan nanti baik Pak Freddy maupun Pak Zulkifli, kami mohon pencerahan terhadap anak-anak ini, terutama kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Grati umumnya. Mohon izin, kita ini representasi Pak, ya, jadi artinya representasi karena kondisi ini, tapi tidak menyulut inovasi kita, kemampuan kita untuk berjalannya program sesuai dengan yang sudah kita nyatakan. Jika kita ambil ini mungkin dari masing-masing kelas 4 atau berapa gitu. Mudah-mudahan yang hadir ini bisa mempengaruhi, menginfluence ya, pengaruh positif terhadap lingkungan kita. Minimal kalau kita sudah punya pengetahuan, kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan real kita, ya. Itulah. Selanjutnya dari kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada beliau-beliaunya dari Polres Surakarta berkenan hadir. Sekaligus ya mohon maaf kalau nanti dalam ketersamaannya ada sesuatu yang kurang berkenan. Tapi insya Allah apa yang dengan sampaikan, ilmu yang informasi yang dengan berikan kepada kami insya Allah bermanfaat untuk kami semua. Selanjutnya anak-anak nanti mohon diikuti dengan baik. Kalau nanti kalau diberi kesempatan brainstorming pertanyaan mungkin ya hal yang empiris di lapangan mungkin ya itu bisa Anda tanyakan. Terus nanti beliau bisa berikan pengarang dan hasilnya bisa baik. Saya dulu SMA, kondisinya dulu saya punya sepeda motor namanya zaman itu RX 100 dari tahun 82. Saya gitu ya, nggak ngerti gitu, pabrikan itu ya nggak ngerti. Jadi supaya boys gitu, dia jadi spion itu bronoli gitu ya dulu ya. Jadi kita masuk ya dulu ya. Renting itu dibuat kecil gitu, maksudnya kecil-kecil gitu zaman itu ya. Akhirnya festival ini baru kan kita ya. Pabrikan itu ya wis apa fungsinya diri-diri ya. Ini ada manfaatnya, fungsinya baru tahu. Buktinya Pak Jenderal itu kalau di belakang ya, di depan saya sepeda motor kadang-kadang ngomong gini, lah ini supaya berapa spion ini gak ngerti ya. Mudah-mudahan nanti yang beliau sampaikan ini dapat memunculkan kesadaran kita semua. Kesadaran pribadi itu akan muncul menjadi kesadaran kolektif masyarakat ya. Kesadaran bangsa dan negara. Ingat, masyarakat yang disiplin akan menyebabkan masyarakat yang baik kehidupannya ya, semuanya makmur dan sejahtera. Terima kasih, mohon maaf dan nanti setelah ini kami serahkan kepada beliau-beliaunya ya. Terima kasih pada tim semua termasuk anak-anak OSIS yang sudah bekerja keras terselenggarakan acara ini, termasuk pembina OSIS semuanya yang hadir. Saya ucapkan terima kasih ya. Mohon maaf kalau nanti mohon izin tidak kurang satu pertanyaan. Saya semua nanti waktu dan informasi kami diberikan kepada beliau-beliau dari Polres ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi kesadaran hukum pada umumnya dari Polres Surakarta mudah-mudahan bermanfaat. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dimulai. Terima kasih. Bila kita berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara sosialisasi pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian yang berbahagia memasuki acara inti yaitu sosialisasi kesadaran hukum, baik terkait informasi tentang operasi maupun etika berlalu lintas. Ya. Mohon izin menyampaikan bahwasanya peserta sosialisasi ini adalah 96 peserta yang sudah mewakili 33 kelas. Acara saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Aida Breni Narjo maupun Bapak Ibtu Zulkifli. Kepada beliau waktu dan tempat kami berikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kurang semangat, sama-sama ya. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi yang cerah ini kita semua masih diberikan kesehatan. Ya, bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan yang pertama adalah sosialisasi operasi keselamatan Semeru 2022. Yang kedua adalah sosialisasi etika berlalu lintas. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka ya, jadi saya sedikit perkenalan. Nama saya adalah Breni Raharjo, ya, pangkat Aida, gelar AMGPI SH. Jadi saya di sini memang benar Bapak Kepala Sekolah saya alumni SMA N1 berarti tahun 1990 berapa? 9 ya. Jadi cukup lama. Setelah saya sekolah di sini melanjutkan kuliah di Sidoarjo, Akademi Perikanan Sidoarjo. Setelah itu baru saya disarankan orang tua untuk daftar polisi ya. Ya alhamdulillah lulus polisi tahun 2003. Langsung penempatan mulai 2004 sampai sekarang. Saya di sini penempatan langsung di Polres Probolinggo mulai 2004 sampai 2019. Baru akhir 2019 mutasi ke Pasuruan. Jadi adik-adik, kami di sini bersama Bintara Unit Kamsel, Pak Brito Zulkifli Aprilianto, Sarjana Hukum, dan Pak Khairul Umam, staf dari unit Kamsel. Jadi intinya kami berharap adik-adik yang ada di depan saya ini mengetahui bahwa mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 14 Maret telah diberlakukan operasi keselamatan Semeru 2022 ya. Sasarannya ada 2. Yang pertama adalah semua pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ada 8 ya. Yang pertama helm, yang kedua melebihi batas kecepatan, yang ketiga di bawah umur ya, yang keempat apa yang keempat? Helm, batas kecepatan di bawah umur, yang keempat ada yang tahu penyebab kecelakaan. Yang keempat adalah
sabuk pengaman. Yang kelima, pengaruh alkohol. Yang keenam, HP, ya, atau alat komunikasi. Yang ketujuh, apa yang ketujuh? Ada yang tahu? Helm. Yang pertama apa tadi? Helm. Yang kedua, batas kecepatan. Ketiga, di bawah umur. Keempat, sabuk pengaman. Yang kelima, alkohol. Yang keenam, HP. Yang ketujuh, ya. Yang ketujuh adalah melawan arus, ya. Yang kedelapan, odol, ya. Tahu odol? Buat sikat gigi, ya. Over dimension overloading, kendaraan truk yang melebihi dimensi maupun muatan. Jadi 8 pelanggaran ini yang akan dilakukan tindakan tilang selama operasi keselamatan Semeru 2022. Yang kedua adalah penindakan pelanggaran protokol kesehatan 5M. Yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua, mencuci. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi, ya. Jadi adik-adik harus memahami protokol kesehatan 5M atau biasa yang sering dikenal prokes 5M. Jadi kami berharap adik-adik dengan adanya operasi keselamatan Semeru 2022, adik-adik selalu mematuhi aturan lalu lintas, selalu mematuhi protokol kesehatan. Apa tujuannya? Yang pertama, supaya adik-adik aman dari kecelakaan. Yang kedua, supaya adik-adik terhindar dari penyebaran COVID-19. Masih ada yang nggak pakai masker di depan saya? Ada? Nah itu, kenapa? Nggak punya masker? Nah, dipakai ya. Ya yang belakang, kalau nggak punya masker nanti dikasih, ya, dikasih Pak Polisi nanti. Jadi intinya itu ya. Yang berikutnya, nah ini, adik-adik sudah jelas. Jadi ini ya, adik-adik bisa melihat ya, ini foto saya, fotonya Pak Zul, Pak Khairul Umam, ya, jelas. Jadi unit Kansel, unit keamanan dan keselamatan, tugasnya memberikan penyuluhan, sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, termasuk pegawai negeri, karyawan pabrik, instansi pemerintah lainnya, termasuk kepada TNI, ya, supaya apa? Tidak terjadi kecelakaan dan selamat sampai tujuan. Nah ini ya, kita mulai membahas etika berlalu lintas. Adik-adik memahami dasar hukum dari etika berlalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. 19 apa 2009? 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ya, ini etika adalah kesopanan atau sopan
santun. Lalu lintas apa? Gerak pindah barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Adik-adik termasuk orang atau barang? Berpindah kan dari rumah ke sekolah? Masuk lalu lintas apa enggak? Masuk. Berarti harus beretika. Jadi etika berlalu lintas adalah ya ini tingkah laku pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang atau norma sopan santun antar sesama pemakai jalan. Nah, di sini yang dimaksud dari pemakai jalan ada berapa? Sesuai undang-undang tadi. Ada yang pertama apa? Yang ada di jalan? Pejalan kaki. Yang kedua, pengendara sepeda. Yang ketiga, pengendara roda 4 atau lebih. Yang keempat, apa? Pejalan kaki, pengendara sepeda motor, pengemudi roda 4 atau lebih. Yang keempat apa? Pesepeda. Yang kelima, kendaraan tidak bermotor. Contohnya apa? Becak, ya, ingat-ingat ada 5. Jadi 5 ini wajib mematuhi aturan lalu lintas yang karena dilindungi undang-undang. Jadi kalau becak motor tidak masuk pemakai jalan, tidak dilindungi undang-undang. Kalau terjadi kecelakaan, adik-adik naik bentor tidak dapat santunan dari negara, baik biaya pengobatan maupun sampai meninggal dunia. Ya, tidak dapat jasa prakerja. Nah ini ya, apa resikonya kita melakukan pelanggaran lalu lintas? Ada berapa resiko? 2. Yang pertama, yang kedua, yang pertama ditilang, yang kedua kecelakaan. Pilih yang mana? Kecelakaan. Atau ditilang atau tidak milih? Ya, kalau tidak milih ya harus mematuhi aturan lalu lintas. Ini ya jelas. Tilang singkatan dari apa? Ada singkatan aja tilang. Bukti pelanggaran lalu lintas tertentu. Jadi ada singkatannya ya. Jadi semua pemakai jalan, terutama yang bermotor, itu bisa dilakukan tilang. Ya, dasarnya apa? Ya undang-undang tadi yang saya sebutkan. Ya. Kenapa kok harus ditilang, Pak? Karena kalau tidak ditilang, Pak polisi tidak punya pekerjaan lagi. Polisi tugasnya, polisi lalu lintas melakukan penindakan tilang supaya masyarakat tertib, tidak mematuhi, maksud saya agar mematuhi aturan lalu lintas. Kalau sudah patuh, otomatis kecelakaan akan terhindar. Ya, karena kecelakaan semuanya berawal dari pelanggaran. Ya. Yang kedua, laka lantas kecelakaan lalu lintas. Contohnya apa yang menyebabkan kecelakaan? Pengemudi atau pengendara sepeda motor melawan arus, ya, nerobos lampu merah, menyebabkan kecelakaan apa enggak? Ya, ini jelas pasal-pasalnya ya. Tidak punya SIM, melanggar rambu, tidak dilengkapi STNK, ya jelas ini ada pasalnya semua. Ini yang sering dilanggar, ya, tidak pakai helm, tidak
tidak punya SIM. Nah ini namanya safety riding, keselamatan berkendara. Apa yang harus dilengkapi? Yang harus diperhatikan, cek kendaraannya, ya, layak nggak? Bensinnya ono apa enggak? Remnya makan apa enggak? Lampunya nyala apa enggak? Klaksonnya bunyi enggak? Ya, ingat-ingat, apalagi malam hari, wajib hukumnya membawa surat-surat. Punya SIM enggak? Kalau enggak punya enggak usah naik sepeda motor. STNK dibawa, dicek dulu, ya. Usia minimal 17 tahun dan punya SIM, baru diizinkan oleh undang-undang naik sepeda motor. Nah, keamanan berkendara ini jelas, pakai helm SNI, pakai jaket, sarung tangan, pakai sepatu untuk keamanan. Nah, kalau hujan saat ini pakai bawa jas hujan. Nah, ini SIM. Kepanjangan dari apa? Surat izin mencintai, ya. Menyayangi. Ada berapa SIM itu? Sepeda motor apa SIM? SIM A apa SIM C? SIM apa? A ya? Nah, itu SIM A. Saya tanya, kalau sepeda motor SIM A, kalau mobil SIM apa? SIM C. Ya. Yang benar yang mana? Sepeda motor SIM C. Mobil SIM A. Nah, ya, jangan dibalik. Kalau kendaraan truk bis B1 bisa B2. Nah, ini ya, macam-macam helm, ya. Jangan sampai adik-adik naik motor helmnya helm cepu, ya, yang buat mandi itu. Nah, seperti ini, minimal seperti yang sebelah utara atau tengah. Ini paling aman, ya. Kalau terjatuh dari sepeda, kita masih terlindungi kepala. Karena fatalitas korban kecelakaan karena nggak pakai helm, banyak yang meninggal dunia. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya, ya, yang benar. Ya, selain dipakai, talinya diklik, ya. Percuma kan naik sepeda motor pakai helm, terjatuh karena nggak diklik, otomatis helmnya lepas dulu, kepala tetap kena aspal, ya. Ingat-ingat. Nah, ini apalagi ini, ya, ini ASN kayaknya, karena pakai jilbab, berarti nempel aja helmnya di atas. Ini, ya. Nah, atau ini dibalik, apalagi ini, ya. Nggak boleh ini, ya. Tambah salah di luar nalar ini. Ingat-ingat, ya. Sepele tapi membahayakan. Nah, ini cara menyalek, sudah tahu nyalek sebelah kiri apa kanan? Boleh nggak nyalek sebelah kiri? Hah? Nggak boleh. Apa alasannya? Tidak ada masalah nyalek sebelah kiri, tapi harus memperhatikan arus yang ada di depan, ya. Termasuk lihat garis markanya. Kalau putus boleh nyalek kiri, ya. Belok dulu apa nyalakan lampu sen? Ya, belok dulu baru dinyalakan. Hah? Pelan. Kalau belok kiri, lampu sen mana yang dinyalakan? Hah? Kiri. Kalau belok kanan, faktanya di lapangan, ibu-ibu terutama kalau belok kiri
Probolinggo. Ibu-ibu itu di depan saya belok kiri jalan terus. Nah itu lampu saya belok kanan, saya mau ke kiri, saya di belakangnya pakaian dinas nggak pakai jaket, hampir saya tabrak tabel. Akhirnya tantikan, Bu kenapa? Bukan nyala lampu saya sebelah kanan, kok belok kiri? Loh, saya ya coba pinggir dulu, mesin belum dimatikan, dilihat di depan sama belakang, lampu sen apa yang menyala, kanan apa kiri? Kanan Pak, saya ingatnya sudah kiri tadi Pak. Tapi kok bisa itu sampai seperti ini? Ya Pak, tadi habis bertengkar sama suami saya di rumah, terbawa sabar kendara ya, jangan seperti itu. Untungnya kan ditabrak dari belakang ya. Ingat-ingat ya, belok kiri, lampu sen kiri yang dinyalakan. Nah ini ada video, silakan diperhatikan biar ada gambaran cara menyalep yang benar. Audionya masuk penjara atau pelajarilah 3 tips berikut sebelum memutuskan untuk menyalip. Setiap hari, ratusan bahkan ribuan orang menjadi korban kecelakaan sepeda motor di jalan raya. Akibatnya, bisa terjadi cedera ringan, cacat permanen, masuk penjara, atau bahkan kematian. Bayangkan jika itu terjadi, bagaimana dengan keluarga kita? Salah satu penyebab utama kecelakaan di jalan raya ternyata adalah menyalip. Umumnya, orang menyalip dengan alasan terburu-buru, ingin segera sampai di tempat tujuan tanpa mempertimbangkan resikonya dan tidak mengetahui teknik menyalip dengan benar serta aman. Bayangkan saja jika Anda menyalip, kerugian yang ditanggung bisa menyebabkan penderitaan seumur hidup. Tahukah Anda? Dengan tidak menyalip, mengurangi 70% risiko terjadinya kecelakaan di jalan raya. Untuk itu, pikirkan kembali. Setiap ada peluang untuk menyalip, selalu ingat, apakah benar-benar pas, benar-benar perlu, benar-benar aman, benar-benar sesuai peraturan. Jangan pernah ada tindakan menyalip bila salah satu jawabannya adalah tidak. Hindari menyalip pada kondisi-kondisi berikut. 1. Di tikungan, di jalan yang menanjak, di jalan raya dengan memakai jalan tidak terputus atau dengan jalan di area penyeberangan jalan atau di depan sekolah, di jembatan sebelum. Semua kondisi di atas sangat tidak aman. Selain tidak sesuai peraturan, menyalip pada kondisi-kondisi ini sangat rawan untuk celaka. Jadi, jangan pernah melakukannya. Ingat harus selalu pas, perlu, aman, sesuai peraturan. Hindari menyalip bila kondisi tidak memenuhi syarat. Berkendaralah dengan aman dan benar agar dapat pulang ke rumah dengan selamat setiap hari. sudah ada gambaran ya, cara menyalep yang benar. Jadi ada kalau menyalep harus memperhatikan apa? Pas. Apa pas? Perlu aman, sesuai ya. Ingat-ingat. Ini saya lanjutkan kendaraan yang diutamakan atau diprioritaskan ya, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Ini jelas ya. Pasal 134. Yang pertama apa? Pemadam kebakaran. Yang kedua ambulan. Yang ketiga kendaraan yang membawa korban kecelakaan. Ya. Baru yang keempat pengawalan itu ya yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Jadi kalau adik-adik ada pengguna jalan yang diprioritaskan kurang kecepatan melebihi, jangan sampai enggak. Nanti kalau ditabrak yang salah bukan yang nabrak adik-adik, karena ini dilindungi undang-undang ya. Jangan sampai memaksakan diri, tidak mau memberi jalan. Ini faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Ada berapa? Yang pertama, yang kedua, manusia, terus kendaraan, yang ketiga, yang keempat. Nah, contohnya, kenapa kok manusia bisa menyebabkan kecelakaan? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan, tunjuk tangan. Faktor dari manusia, kenapa kok bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan? Contohnya? Hah? Ya, masuk. Yang kedua, alat atau kendaraan. Kenapa? Dari faktor kendaraan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Yang cewek, angkat tangan. Ada? Kok bisa kendaraan bisa menyebabkan kecelakaan? Ada apa dengan kendaraannya? Angkat tangan. Tunjuk tangan. Cewek, ayo. Apa? Ya. Kenapa? Terus? Ban kecil, ya, masuk. Ya. Selanjutnya jalan. Kenapa jalan menyebabkan terjadinya kecelakaan? Hah? Contohnya jalannya kok berlubang, ya. Lanjut alam. Kenapa? Kondisi alam mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Contohnya apa? Yang cewek, angkat tangan. Hah? Hah? Pohon tumbang. Oh ya, betul. Ya, sudah paham kan? Nah ini gambaran terjadinya kecelakaan selama 1 tahun kemarin. Dalam 1 tahun 369 orang. Ya, yang meninggal 81 dalam 1 tahun. Luka berat 3 orang. Total kejadiannya 305 kejadian. Sebagian dari kalangan pelajar SMP maupun SLTA. Kalau terjadi kecelakaan, adik-adik menjumpai apa yang harus dilakukan? Berhenti, ambil HP, difoto, di video, dimasukkan media sosial. Karena bukan keluarganya, temannya ditinggal, ya nggak dibantu, ya nggak ditolong. Jangan seperti itu ya. Minimal seperti ini. Berhenti oleh kendaraan, hubungi nomor darurat atau ke pos polisi terdekat. Ya, amankan keadaan, periksa korban, kondisinya seperti apa. Baru nanti lapor petugas kepolisian. Nah ini resiko kecelakaan di jalan. Nah ini ya. Ini fakta, bukan rekayasa ini. Nah ini. Kepalanya enggak apa-apa.
badannya yang hancur ya. Nah, habis ini tak kasih video biar ada gambaran. Gara-gara melakukan pelanggaran lalu lintas, akhirnya menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, ini audio.
saya harap adik-adik paham semua ya. Mungkin ada yang ditanyakan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Glenny tadi. Saya kasih 2 kesempatan bagi penanya, 1 laki-laki, 1 perempuan. Ya, silakan maju. Dari OSIS ya? Dari OSIS. Ya. Silakan maju. Saya mulai dari yang sebelah kiri saya dulu. Silakan perkenalan nama, kelas, pertanyaannya apa? Perkenalkan, nama saya M. Rosid Ramadan Putra Alamsyah dari kelas 10 IPA 1. Pertanyaan di sini mengenai tentang surat-surat. Apakah kalau misal kan sepeda hilang gitu, terus kan biasanya pengecekan dan itu nomor rangka sama suratnya nggak sesuai, itu apa bisa kayak hilang gitu loh, terus dihubunginya gitu. Jadi kayak surat-suratnya itu tidak sama dengan surat rangka, nomor rangka. Surat-suratnya tidak sama dengan mesin dan rangka. Ya, terima kasih. Silakan. Perkenalkan, nama saya Azil Alvina Rahmati, kelas 10 IPA 2. Saya ingin bertanya mengenai rata-rata kecepatan berkendara. Itu nomornya berapa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, saya mau bantu jawabnya. Pertama, Pak, gimana kalau kendaraannya hilang? Tapi ya kendaraannya hilang ya. Kondisi kendaraan hilang, terus surat-suratnya tidak sesuai dengan STNK, surat-suratnya tidak sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin. Ya, yang pertama, belinya baru apa second? Nah, second berarti kalau second patut diduga kalau tidak surat-suratnya palsu, berarti rangka dan mesinnya nomornya dirubah. Ya, berarti sudah bermasalah dari kedua poin ini. Nah, kalau dari pihak kepolisian, identifikasinya nomor rangka dan surat-surat itu harus sama. Ya. Makanya kenapa kok setiap kendaraan baru itu surat-surat itu dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Yaitu salah satunya untuk memudahkan proses identifikasi kendaraan. Misalnya ditemukan sebuah kendaraan, anggaplah patut diduga kendaraan ini hasil curian. Nah, jadi kita bisa tahu pemilik kendaraan sebenarnya ini siapa. Dicek dari nomor rangka, nomor mesin. Tapi kalau nomor rangka, nomor mesin sudah dirubah, kemungkinan dari pihak kepolisian pun juga kesulitan. Akhirnya kita hanya mengandalkan jaringan dari jaringan kita untuk pencarian. Ya, seperti itu. Nah, jadi dipastikan dulu. Makanya kenapa kok kalau kita beli kendaraan itu harus langsung balik nama. Nah, jaga nih hal seperti itu. Ya. Khawatirnya barang-barang yang kita beli, barang second, ternyata hasil barang curian. Ya, memang kita niatnya nggak mau beli barang curian, tapi kita kan nggak tahu dia beli atau tidak, kan kita tidak tahu. Ya, seperti itu. Mungkin bisa diterima ya jawabannya ya. Oke. Yang kedua, Pak, berapa sih rata-rata kecepatan berkendara? Ya, pertanyaan bagus. Tadi dijelaskan di bagian tilang, batas berkendara itu masuk dalam salah satu pelanggaran. Melebihi batas kecepatan itu masuk dalam
salah satu pelanggaran lalu lintas yang paling sering dilanggar. Nah, tadi kalau kita lihat ancamannya 2 bulan kurungan dan denda 500.000 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu kita melebihi kecepatan atau tidak? Ya, tolak ukurnya apa? Kan seperti itu pertanyaannya. Biar kita tidak melanggar itu, berarti kita kecepatannya harus berapa maksimalnya? Ya, seperti itu kan pertanyaannya. Oke, saya jawab. Kalau batas kecepatan maksimal itu diatur di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang tata cara penentuan batas kecepatan maksimal berkendara. Ya, di sana dibagi menjadi 4 kategori jalan dan masing-masing jalan mempunyai batas kecepatan maksimal masing-masing. Yang pertama, jalan bebas hambatan atau biasa kita kenal dengan nama jalan tol. Batas kecepatannya berapa? Berapa? Ini pernah lewat tol semua kan? Ya, batas kecepatan maksimal berapa? Kan sudah tertera di sana. Batas kecepatan maksimal tol itu 100 km per jam. Ya. Kemudian batas minimalnya berapa? Berapa? Ya, 60 km per jam. Ini untuk jalan tol. Kemudian kategori jalan kedua, jalan antar kota atau provinsi atau nasional. Berapa setahu kalian maksimalnya? Ya, kalau kita mengacu ke Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015, kategori jalan antar kota itu maksimal 80 km per jam. Ya, maksimal 80 km per jam. Minimalnya ada. Semakin kita jauh dari batas kecepatan maksimal, kemungkinan kecelakaan lebih kecil. Saya bilang lebih kecil ya, bukan tidak ada ya. Karena kita berkendara di jalan itu konsekuensinya 2, selamat dan tidak selamat, ditabrak atau nabrak ya, itu konsekuensi kita berkendara di jalan. Makanya itu hubungannya dengan SIM. Kenapa kita harus buat SIM umur 17? Karena umur 17 itu sudah beranjak dewasa dan psikologisnya lebih stabil. Dan 17 ke bawah kenapa kok nggak boleh naik motor? Karena ya kebalikan aja. Kalau 17 ke atas psikologisnya masih sudah labil, sudah stabil. Kalau 17 tahun ke bawah masih labil, ya masih berubah-berubah. Nah, saya lanjutkan lagi. Kondisi pertama jalan tol, kondisi kedua jalan antar kota, ketiga jalan kota. Ya, kalau jalan kota berapa? Ya, rata-rata jamnya 60 ya. Kalau jalan kota itu maksimal 50 km per jam. Ya, 50 km per jam. Nah, sekarang kondisi jalan terakhir. Kondisi jalan terakhir jalan pemukiman. Jalan pemukiman, perumahan, perkampungan, pemukiman, itu maksimalnya berapa? Ya, betul. Ada yang bilang 30 km per jam. Ya. Jadi adik-adik sudah tahu berapa maksimal berkendaranya kalau lihat kondisi jalan. Terus Pak, gimana kita cara membedakan status jalan? Nah, adik-adik ini kan jalur provinsi. Ya. Apa yang, oh ya maaf, jalan depan ini jalur jalan nasional. Ya, gimana Pak tahunya? Nah, paling mudah tahunya dari marka jalannya, warna marka jalan. Ya.
Kalau jalan kota biasanya warnanya putih, marka jalan. Tahu marka jalan? Ya, marka jalan itu yang gambar yang ada di jalan itu garis lurus, garis putus-putus, ya itu marka jalan. Kalau warna putih dia bisa menandakan jalan kota, jalan provinsi, bisa. Kalau jalan nasional warnanya kuning. Pernah lihat marka warna kuning kan? Ya, itu berarti status jalannya jalan nasional. Seperti itu. Ya, saya ulangi lagi. Kalau jalan tol maksimal berapa? Minimalnya berapa? Kalau jalan antar kota maksimalnya berapa? 80. Kalau jalan kota berapa? 50. Kalau jalan pemukiman? Ya, 50. Ya, paham ya? Terus, lupa Pak polisi kan nggak tahu Pak batas kecepatan si pengendara, kan nggak naik kendaraan ya Pak. Kita di kepolisian punya namanya speed gun. Ya, biasanya speed gun itu kalau kita tembakkan ke pengendara, kecepatannya bisa kelihatan. Ya, seperti itu. Ini bisa diterima ya. Oh ya. Ya, sekarang gantian saya yang tanya. Kalau yang saya yang tanya, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ya, nanti maju dulu hadiahnya. Ya, saya beri 3 kesempatan. Untuk pertanyaan pertama saya kasih 3 kesempatan. Nanti ada pertanyaan kedua 3 kesempatan lagi. Sama-sama dapat hadiahnya. Bapak Ibu guru kalau mau jawab, berani jawab, nggak apa-apa. Tetap kita kasih hadiah. Ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, siapa yang lebih cepat angkat tangan bisa jawab maju. Saya kasih hadiah. 3 orang pertama ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat korban kecelakaan di jalan raya? Ya, 1 ya, bukan ya, Bu guru 1, yang cewek tadi yang angkat tangan siapa? Ada yang angkat tangan tadi yang cewek. Ya, nggak ada, saya lempar lagi nih yang ke cowok. Ada nggak? Saya hitung 3 kali ya. Kalau nggak ada saya lempar ke cowok. Ya, ya silakan maju. Yang saya tuju tadi. Silakan Bu guru maju. Ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat kecelakaan di jalan raya? Nah, tidak maju semua. Ya. Sebelumnya, Bu guru terakhir aja, nanti biar nggak dicontoh jawabannya. Ya, sebelumnya kita ada pemberian. Ini bukan hadiahnya, bukan. Karena kita mendukung protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik. Sebagai simbolis perwakilan 3 orang, kita kasih masker dan sanitizer. Ya.
Ya, penyerahan PIN-nya sekalian. Ya, ini PPLR ya, Polisi Pelajar Lalu Lintas. Langsung dipasang di dada sebelah kiri ya, di atasnya OSIS. Ya, bisa ditaruh dulu. Ya, jadi yang pakai ini tilangnya lebih mahal ya, karena polisi pelajar lalu lintas. Ya, dipasang dulu, ditaruh dulu aja nggak apa-apa. Untuk ya, sambil nunggu, silakan dijawab dulu apa yang harus Anda lakukan ketika Anda melihat kecelakaan lalu lintas di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kalawin Putra Sulaiman dari kelas 10 IPS 4. Dan saya yang pertama memberikan pertolongan pertama, dan yang kedua Sudah tahu nomornya? Terus sudah menghubungi rumah sakit. sudah tahu nomornya? Ya, terus Menghubungi keluarga korban. sudah tahu nomornya? Sudah, itu aja. Sudah. Ya, lanjut, terima kasih. Yang pertama, bersikap tenang. Yang kedua, melihat kondisi korban. Yang ketiga, jika memungkinkan memberikan pertolongan pertama. Contohnya membalut luka, memberikan korban ketenangan seperti itu. Terus untuk pusing-pusing itu bisa pakai minyak kayu putih. Jika tidak memungkinkan, maka harus menghubungi pihak berwajib seperti kepolisian dan rumah sakit. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan yang kita berikan saat ada kecelakaan di jalan. Yang pertama, kita melihat kondisi korban gawat atau tidak, meninggal atau tidak, mengamankan sekeliling supaya kendaraan tidak berlalu lalang, menghubungi nomor darurat. Saya simpan Pak di HP karena saya tukang keluyuran. Ada nomornya yang kecelakaan. Juga menghubungi ambulan kalau memang tidak bisa diangkat atau mencegah kendaraan lain, menghubungi ambulan di nomor darurat. Saya juga menyimpan nomornya. Memberi pertolongan jika memang kondisinya bisa ditolong, misalnya tidak terlalu parah, melihat identitas yang dibawa oleh korban dan menghubungi jika ada nomor yang bisa dihubungi. Seperti itu mungkin yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan dulu. Ya. Jawaban dari ketiganya sudah benar, tapi ada yang lebih benar. Ya. Kalau yang awal tadi sesuai teori, kalau yang kedua dan ketiga sesuai fakta. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat korban kecelakaan? Yang pertama, kita berhenti. Yang kedua, kita mengamankan kondisi sekitar. Dalam artian apa? Yang pertama, kita harus tahu situasi di wilayah itu. Jangan sampai kita mau menolong tapi di situ ada
bensin bocor, ada oli bocor, justru membahayakan si penolong. Ya, yang kedua kita lihat kondisi korban, apakah korban sadar atau tidak sadar. Apabila korban sadar, yang harus kita lakukan pertama menanyakan kepada korban apakah perlu ditolong atau tidak. Kalau si korban menjawab tidak perlu ditolong, kita dilarang keras untuk menolong. Tapi kalau si korban membutuhkan bantuan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tanya dulu bagian mana yang sakit. Dikhawatirkan kalau kita langsung angkut, ada bagian yang fraktur dalam atau patah tulang dalam, yang dikhawatirkan seperti itu. Kalau fraktur tulang luar kita bisa lihat, tapi kalau fraktur tulang dalam kita nggak bisa lihat. Yang tahu hanya dari si korban. Ya. Kemudian kalau sudah aman, baru kita bantu untuk menepi. Kalau korban tidak sadar, itu kalau korban sadar, jangan sesekali langsung memberikan korban kecelakaan minum air putih. Kenapa? Kita tidak tahu kondisi psikologis korban kecelakaan. Kalau dia kondisinya tidak tenang, terus sampai kasih minum air putih, dikhawatirkan tersedak, justru membahayakan. Ya, dalam kondisi takut, gugup, tiba-tiba dikasih minum, tambah keselak, justru kita yang membahayakan dia. Ya, biarkan dia tenang dulu. Kemudian kalau sudah tenang, butuh bantuan, kita telepon petugas yang berwenang, baik petugas kepolisian atau petugas tenaga kesehatan. Ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini, kita harus membantu korban kecelakaan dalam otoritas kita atau batas kemampuan kita. Jangan sampai adik-adik tidak punya kemampuan pertolongan pertama kecelakaan, pertolongan pertama gawat darurat, tiba-tiba adik-adik nolong angkut, justru membahayakan. Nah, terus apa Pak? Kalau setingkat atau selevel saya mau bantu orang kecelakaan, yang pertama berhenti, yang kedua cukup menghubungi petugas yang berwenang. Itu kalau adik-adik tidak punya kemampuan pertolongan pertama gawat darurat. Ya, bisa dipahami ya? Itu. Nah, dari ketiga jawaban yang paling mendekati yang mana? Ya, bingung semua ya. Oke, langsung saya nilai. Kamu tereliminasi. Silakan dulu. Ya, tinggal dua yang hampir mendekati. Jawabannya sebelah kanan saya tadi sudah bagus, cuma kurang lengkap. Jadi bisa dulu. Ya. Jadi yang paling benar, paling mendekati jawaban dari buku. Bagiannya mana Pak Ibu? Ya, ini yang namanya pengalaman sangat berpengaruh dalam hidup ya. Jadi adik-adik yang kurang pengalaman belajar ke yang berpengalaman. Ya, silakan Pak Brini langsung diserah terimakan. Ya, tenang, masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan Bu. Ya, baru ya Bu, jangan dijual lagi. Lumayan soal itu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, yang mau tepuk tangan dulu. Ya. Satu pertanyaan lagi. Khusus ibu gurunya yang sudah dapat helm nggak boleh jawab. Oke.
Pertanyaan ini lebih mudah dari pertanyaan pertama. Adik-adik tahu traffic light? Tahu apa? Ya. Bukan pertanyaan itu, bukan pertanyaan. Ya. Lampu pengatur lalu lintas. Di sana ada berapa warna? Yakin hanya 3? Ya, apa aja warnanya? Merah, kuning, hijau. Ada lagi? 4 berarti ya. 3. Ya, merah, kuning, hijau. Pertanyaan saya, tolong jelaskan kepada saya dan teman-teman sekalian arti dari warna-warna yang ada di lampu pengatur lalu lintas. Ya, 1, 2, 3, di belakang. Ya, silakan maju. Kamu, ya kamu. Ya, 3, sudah 3. Oh ya. Sini, sebelah kiri saya. Ya. Mau diserahkan dulu, Pak Brini? Ya, ini brosur ya, bisa dibaca-baca di rumah terkait aturan lalu lintas. PPLR, ya, polisi pelajar lalu lintas. Ya, semoga nanti jadi polisi beneran ya. Dipasang dulu sebelah kiri, atasnya 1, dipasang dulu. Yang lain ditaruh aja, enggak apa-apa. Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya. Tolong jelaskan kepada kami semua, kita semua yang ada di sini, apa arti dari warna-warna yang ada di traffic light? Ya, silakan. Dari siapa dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Nubaro, akan menjelaskan tentang traffic light. Yang pertama, warna merah adalah untuk tanda berhenti pergantian pengemudi. Yang kedua, warna kuning untuk hati-hati. Yang ketiga adalah warna hijau untuk terus jalan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Perkenalan. Nama saya Hendra Ramadan Putra Alamsyah dari kelas 10 IPA 1. Jawabannya adalah dari saya, kalau warna merah itu kita harus berhenti untuk menunggu pengendara lain untuk
Dan warna kuning kita harus mengurangi kecepatan karena akan warna merah, yaitu warna merah artinya untuk berhenti. Terima kasih dari saya, itu saja. Yang hijau sudah? Yang hijau sudah? Oh, ya. Yang hijau itu kita bisa melanjutkan perjalanan atau jalan terus. Terima kasih. Dikorupsi jawabannya. Ya lanjut. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yosifin Yumaradia dari kelas 10 IPA 5. Jadi saya akan menjelaskan mengenai traffic lights atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Yang pertama ada 3 warna, merah, kuning, sama hijau. Untuk lampu warna merah itu isyarat bahwa misalnya pengendara harus berhenti untuk menunggu pengendara lain. Biasanya kan terdapat pada jalan yang persimpangan jalan. Nah, untuk yang lampu kuning itu tandanya pengendara yang berada di sebelum lampu kuning harus berhati-hati, atau itu bisa jadi isyarat untuk tanda akan lampu merah atau lampu hijau. Nah, selanjutnya terakhir lampu hijau itu pengendara dipersilakan untuk jalan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mana Pak Breni? Ya, langsung saya jawab ya. Apa duduk dulu atau gimana Pak Zul? Langsung aja. Langsung dijawab aja Pak. Oh ya, jadi untuk pengertian dari 3 warna lampu TL, yang pertama adalah merah. Ingat-ingat dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Warna merah artinya semua kendaraan wajib berhenti sebelum garis marka. Itu yang pertama. Yang kedua, warna kuning, semua kendaraan apabila melihat lampu warna kuning menyala ketika kendaraan bagian depan, ban depan menginjak garis marka, wajib melanjutkan perjalanan. Apabila belum menginjak garis marka, wajib menghentikan kendaraannya. Yang ketiga, warna hijau, semua kendaraan wajib melanjutkan perjalanan. Ya, jadi titik beratnya jadi warna kuning. Dari ketiga teman-teman yang ada di depan, yang paling mendekati yang mana? Yang cewek dukungnya mana? Yang cewek dukungnya mana? Saya minta suara. Yang paling kiri angkat tangan. Yang dukung paling kiri. Tidak ada. Yang tengah. Yang dukung tengah. Ya, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Yang paling kanan? Yang dukung paling kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ya, berarti yang paling kiri harus dieliminasi. Terima kasih atas partisipasinya. Ya. Dua. Ya, saya mau mengulangi jawabannya. Silakan jawabannya diulangi, jangan ditambahin, jangan dikurangi. Ya, silakan. Jawaban kamu sendiri ya. Ya, jawaban saya tadi untuk lampu merah itu bisa lampu buat berhenti. Nah, semua pengendara harus berhenti. Terus yang lampu kuning harus mengurangi kecepatan karena akan muncul lampu merah. Dan yang lampu merah semua pengendara harus berhenti. Yang hijau semua pengendara bisa melanjutkan perjalanan.
akan munculnya lampu merah. Biasanya kan itu terdapat pada persimpangan jalan. Nah, untuk lampu hijau itu pengendara diwajibkan langsung maju. Ya, untuk lampu hijau itu tandanya harus terus maju karena kan ada pengendara yang begini, tidak boleh berhenti, nanti tabrakan. Ya, jawabannya hampir sama ya. Ya, sekarang saya mau ambil suara. Yang mendukung yang laki-laki yang mana? Semuanya harus angkat-angkat ada yang golput. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang cewek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kurang 1. Ya, 9, 10, 11, 12 ya. Ya, terima kasih. Jadi yang cowok harus terpaksa duduk. Ya. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Ya, sebelum saya kasih hadiah, tolong pilih salah satu temen cowok, satu aja. Boleh Pak? Ya, suruh maju ke depan. Ya. Silakan yang Kak Raja aja. Siapa? Kak Raja. Oh ya, silakan maju. Ya, silakan Pak Breni untuk hadiahnya. Kesini naik apa? Kesini naik apa? Ya, terima kasih Pak Breni. Ya, mentang-mentang soleh ya, dua. Ya, saya mau memastikan kalau sebelum kamu bawa pulang hadiahnya, kamu bisa pakai helm dengan baik dan benar. Bisa? Ya, silakan jelaskan ke teman-temannya. Agak ke tengah sini, agak ke tengah. Jelaskan ke teman-temannya. Ya, bagaimana cara menggunakan helm yang benar? Ya, modelnya sudah ada. Ini pilihanmu sendiri kan? Ya, silakan dijelaskan dulu. Yang pertama apa, baru dipraktekkan. Ya, mic-nya siapa yang ingin melepas? Ya, nanti dilepas setelah sesi foto bersama ya. Ya, jangan dilepas. Kamu boleh duduk tapi jangan dilepas. Ya, biar biasa pakai helm. Ya, terima kasih bisa duduk tapi jangan dilepas helmnya. Ya, sebelum kami tutup mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, mas-mas, bapak, ibu guru, mungkin ada pertanyaan. Ya, pertanyaan terakhir, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin bertanya, untuk tadi yang terjadi kecelakaan lalu lintas dikarenakan kan kurang disiplinan dari pengendara ya. Jadi saya tanya bagaimana agar pengendara atau pengguna jalan itu dapat mentaati aturan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya ulangi lagi. Tadi kan sudah dijelaskan terkait penyebab kecelakaan adalah kurang disiplinnya pengendara atau pengemudi dalam menjalankan aturan. Terus pertanyaannya, terus bagaimana Pak biar pengemudi atau pengendara itu bisa tertib? Ya, seperti itu kan ya. Ya,
Jadi yang pertama, kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain dulu. Kita kontrol diri kita sendiri untuk menaati dan mematuhi aturan berlalu lintas. Nah, kalau semua orang berpikiran seperti itu, saya yakin pengendara atau pengemudi di jalan akan terhindar dari kecelakaan. Kalau semua orang berpikiran seperti itu, ya, itu cara utama. Yang kedua, kami dari pihak kepolisian ada yang namanya penindakan pelanggaran berupa tilang. Itu bertujuan untuk memberikan efek jerah. Ya, jadi tidak serta-merta agar hilang, enggak. Itu ada tujuannya. Terus jalurnya tilang itu seperti apa sih, Pak? Adik-adik kan ngerti tilang, bayar gendong, seperti itu kan. Nah, pasti adik-adik yang tidak tahu berpikiran bahwasanya tilang itu uangnya masuk ke kepolisian. Ya, pikirannya seperti itu, Pak. Nah, pada nyatanya dan pada fakta di lapangan, uang yang dibayarkan dalam bentuk denda itu masuknya ke kas negara atau namanya pemasukan negara, bukan pajak atau PNBP. Ya, itu PNBP itu nanti akan dikelola lagi oleh negara. Ya, jadi uang itu tidak masuk ke kepolisian. Ya, dalam alur tilang ini instansi penegak hukum lainnya juga dilibatkan, termasuk pengadilan negeri dan kejaksaan. Tapi adik-adik tahunya hanya polisinya aja kan? Ya, karena polisi yang melakukan penindakan di jalan. Nah, untuk kejaksaan dan pengadilan setelahnya, baik itu denda, putusan, itu setelah dari pihak kepolisian. Jadi berkas-berkas tilang yang ada di kepolisian nanti disetorkan ke kejaksaan, kejaksaan ke pengadilan, seperti itu. Terus sebagai informasi lagi, kedepannya nanti tilang tidak lagi melalui tatap muka. Terus apa, Pak? Jadi tilang nanti ada namanya ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement ya. Jadi tilang ini nanti melalui kamera yang ada di persimpangan-persimpangan. Jenengan merabas lampu merah, jenengan nggak pakai helm, bisa capture melalui kamera ini. Nah, terus Pak, kita tahunya gimana? Nanti akan datang surat konfirmasi ke kediaman masing-masing pelanggar. Nah, terus Pak, kalau saya nggak bayar kan nggak apa efek ya Pak. Jangan salah. Ketika Anda tidak membayar denda sesuai keputusan, ketika Anda membeli kendaraan pasti dimintai berkas-berkas ya, surat-surat, baik KTP, terus STNK. Nah, dampaknya akan ke sana. Ngurus STNK susah, ngurus kendaraan susah, harus melunasi denda yang dibebankan ketika Anda melakukan pelanggaran itu. Nah, jadi nanti dikirim fotonya pelanggarannya, jadi tidak bisa mengelak lagi. Lebih canggihnya lagi, nanti akan ada mobil yang keliling. Nah, mobil ini juga dilengkapi alat seperti yang ada di persimpangan. Nah, jadi mobil ini keliling patroli, otomatis mengcapture pelanggar-pelanggar yang ada di jalan. Seperti itu. Jadi nantinya tidak ada lagi tilang tatap muka. Apa? Kalau mati lampu, kan rata-rata sekarang pakai tenaga surya. Ya, bisa seperti itu. Jadi saya rasa itu penjelasan dari kami. Saya akhiri. Ada pertanyaan lagi? Ya, ngomong lagi semangat.
Terima kasih sedikit Pak. Kami mohon Bapak menjelaskan gambaran mungkin di antara siswa-siswa kami yang ingin menjadi anggota kepolisian, langkah apa, kesiapan apa yang harus disiapkan, mulai mungkin dari fisik atau nilai-nilai akademik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, mungkin dari adik-adik atau mas-mas mbak-mbak nantinya yang setelah lulus ingin jadi kepolisian, caranya mudah sebenarnya. Cuma karena mudahnya ini jadi persaingan semakin banyak. Ya. Yang pertama bekal doa, yang kedua bekal ikhtiar. Ya, doa dari sampai sendiri, kedua orang tua dan orang-orang sekitar sampean. Nah, ikhtiar adalah upaya jenengan untuk jadinya. Yang pertama, persiapkan dari sekarang, baik mental, fisik, kesehatan adik-adik ya. Karena nanti di kepolisian itu tesnya tidak hanya satu kali. Misalnya lulus administrasi terus lolos, tidak. Jadi nanti ada tes administrasi awal, pemberkasan. Kedua, ada tes kesehatan pertama, itu kesehatan luar, baik mata, fisik, pendengaran, DHT itu. Ketiga, psikologi, tes psikologi. Keempat, tes akademik. Nah, di situ ada pengetahuan umum, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu. Kemudian nanti ada tes samapta jasmani, ya, yang biasanya kalau adik-adik tahu ada kursus-kursusnya, latihan lari, push up, pull up, itu nanti masuk tes kesamaptaan jasmani. Setelahnya ada lagi renang, itu masuk tes jasmani. Ya, jadi yang merasa tidak bisa renang, silakan belajar mulai saat ini untuk kedepannya. Kemudian setelah tes samapta ada kesehatan kedua. Ya, tadi kesehatan pertama fisik luar, kesehatan dua ini bagian dalam. Dalam artian cek urin, terus ronsen dan lain-lain. Setelahnya nanti ada panda, penentuan atau penilaian tingkat daerah. Setelah dinyatakan lulus tingkat daerah, ada pantokir pusat, ya, panpus, seperti itu alurnya. Yang harus dipersiapkan tadi mental, fisik, pikirannya juga, dan nilai rapor nanti juga masuk ketentuan pemberkasan. Nah, jadi silakan kalau punya prestasi di non akademik atau akademik bisa disisipkan. Jadi nilai plus. Nah, saya dulu pendaftaran itu kelas 3. Kelas 3 sudah UNAS, teman-teman saya santai-santai, saya daftar polisi. Daftar polisi, kemudian alhamdulillah diterima. Jadi teman-teman saya bingung cari kuliah, saya sudah berangkat pendidikan. Ya, saya harap hal ini bisa terjadi ke adik-adik. Ya, dipersiapkan. Yang penting modal kalian pertama belajar yang sungguh-sungguh, jangan sampai males. Ya, bener malesnya sekarang, tapi dampaknya 20 tahun ke depan. Ya, jadi jangan pernah malas. Kemudian tetap semangat dan jangan menganggap menutup rezeki kalian. Misalnya pengen tentara, atau belum tentu rezeki di tentara. Siapa tahu di polisi, siapa tahu di guru. Ya, jangan pernah menutup pintu rezeki kalian sendiri. Ya, bener pengen daftar polisi, tapi ya dicoba tentara, ya coba guru, ya. Semua itu peluang, ya. Tapi insya Allah usaha yang benar-benar
tidak mengkhianati hasil. Saya rasa itu mungkin terkait. Oh ya, Polri ini nanti setiap tahun itu insya Allah dibuka, bisa dicek di penerimaan.polri.go.id. Jadi sekarang daftarnya online dulu, setelah online baru ada konfirmasi ke Polres dengan pemberkasan, seperti itu. Kebetulan untuk Grati ini wilayah hukumnya ikut Polres Pasuruan Kota, bukan Polres Pasuruan Kabupaten. Jadi Polres di Pasuruan ini ada dua, kota dan kabupaten. Kalau wilayah pemerintahan berarti ini ikut kabupaten, tapi kalau wilayah hukum ikut kota. Ya. Jadi kalau ada apa-apa pengurusannya di Polres Pasuruan Kota atau polsek jajarannya, seperti itu. Ya, saya rasa itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke pihak sekolah.